Jangan bangga diri, karena penyakitnya para ustadz terkenal itu bangga diri. Makanya itu yang dibahas, itu menasihati diri arifin. Makanya sampai sekarang belum bisa ngomong aku, saya, gue, nggak pernah kan. Hilman aja berdirinya Hilman nih ya. Karena semakin kita mengenal diri kita, kita semakin hina di hadapan Allah dan semakin malu di hadapan makhluk Allah. Ketika salaman orang berebutan mencium tangan, di hati ini gemuruh, gemeteran. Kenapa? Karena boleh jadi yang mencium lebih mulia daripada yang dicium. Insya Allah. Karena yang mencium nggak tahu dosa yang diperbuat, yang disembunyikan rapi oleh yang dicium. Kadang-kadang hinaan orang kepada kita itu masih nggak ada apa-apanya seandainya dia mengetahui sikap sifat kita sebenarnya. Itulah yang membuat kita terus mujahadah, bertaubat dengan banyak minta ampun kepada Allah. Tidak ada penyakit yang paling berbahaya selain penyakit yang tidak terlihat, yang lebih halus, tidak terdengar daripada langkah semut. Itulah bangga diri. Halus dia berjalan pada diri kita, datang ketika kita bicara, bahkan datang ketika kita dalam keheningan malam, ketika kita tahajud, bahkan ketika kita khusyuk menangis. Enggak ada orang sehebat aku bisa menangis seperti ini. Allahu Akbar. Langsung Nanda nulis itu, hadza dha'ful iman wa hadhihi alamatu dha'fil aqli wa iman. Ini tanda kelemahan iman dan lemahnya akal kita. Karena syaitan itu bunda nggak pernah berhenti. Pertama kita dibuat malas ibadah, malas tahajud, malas duha, pelit bersedekah. Begitu kita rajin, wal ghaufi, dikacaukan dalam usaha kita. Baca Quran supaya nggak betah, sedekah kita cari yang jeleknya, sholat sekedarnya. Begitu sudah sungguh-sungguh, dibuat jangan sampai istiqomah. Begitu istiqomah, terus tiap malam tahajud, terus duha, dibuatnya supaya kita nggak ikhlas. Sampai Imam Maliki ketika sakaratul maut, Allah sadarkan sebentar, beliau ceritakan pada anaknya, anaknya cerita, Imam Maliki sampai berkata, al-harbu la yantahi, perang belum selesai. Rupanya saat sakaratul maut, iblis datang memuji ketakwaan beliau, kealiman beliau, kewaraan beliau, keistiqomahan beliau. Apa kata iblis? Kamu memang orang hebat. Sekian puluh tahun kami menggoda engkau, engkau tetap istiqomah. Apa jawaban Imam Maliki? Al-harbu la yantahi, perang belum selesai. Kenapa beliau sebut perang belum selesai? Karena iblis ingin membangkitkan kebanggaan diri pada dirinya. Makanya Ustadz Hilman, orang itu makin alim, makin hebat istighfarnya, makin kuat sujudnya, makin banyak sujud syukurnya. Makanya abang sehari sujud syukur sampai 8 kali. Tadi habis duha sujud syukur, habis witir mau tidur 3 rakaat sujud syukur, habis tahajud sujud syukur. Nanti 5 waktu sholat jadi 8 kali. Ini juga tidak sebanding dengan nikmat yang Allah berikan. Gimana caranya supaya tidak GR, tidak bangga diri, nggak sakit hati kalau dihina? Sebab orang yang sakit hati dihina, diam-diam dia ingin dipuji, tidak minder karena keadaan. Nggak gampang bunda, hidup dalam syariat Allah tuh nggak gampang. Tadi
Tadi Ustadz Hilman mengingatkan berkali-kali, kematian itu detik. Kalau sholat ada waktu yang ditentukan. Kematian muajjalah. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi kitabillahi kitaban muajjalah. Jadi kitabnya muajjal, hanya mesti dirahasiakan oleh Allah, tapi Allah tahu buat kita. Malam kemarin ngaji keluarga, banyak ustadz yang hanya menjadi ustadz untuk umat, ustadz madrasah, tapi tidak menjadi ustadz buat keluarganya.